Berita terkini, ditawari Cina lakukan diskusi empat mata. Malaysia, kami mau multilateral. Menteri Luar Negeri Malaysia dan Cina sepakat pada tahun lalu bahwa mereka akan melakukan pembicaraan satu lawan satu dengan menyelesaikan perbedaan atas klaim di Laut Cina Selatan. Tetapi, orang dalam di Kuala Lumpur mengatakan, perbincangan bilateral itu menjadi preseden yang berbahaya. Ketika Malaysia tahun lalu setuju untuk melakukan pembicaraan satu lawan satu dengan penuntut saingan Cina atas Laut Cina Selatan, hal itu mengejutkan para pengamat. Mengutip South China Morning Post, Minggu 27 September 2020, Kuala Lumpur bukanlah lawan paling vokal dari klaim Beijing di wilayah tersebut. Mereka sudah lama enggan untuk terlibat dalam negosiasi semacam itu. Sebaliknya, ia berusaha memetakan jalan antara tidak memusuhi Cina dan diam-diam mengejar rencananya sendiri untuk eksplorasi minyak dan gas di perairan yang diperebutkan. Mereka lebih suka meninggalkan diskusi tentang yurisdiksi atas wilayah yang kaya sumber daya ke pengelompokan regional seperti Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, di mana berbagai negara dapat bekerja sama untuk memiliki suara yang lebih besar. Namun dalam apa yang dipandang sebagai kudeta diplomatik bagi Cina, mantan Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah setuju dalam pertemuan pada September tahun lalu dengan mitranya dari Cina Wang Yi untuk melakukan diskusi satu lawan satu. Tujuan Cina adalah untuk memiliki semacam mekanisme dialog bilateral dengan masing-masing penguat. Lebih fokus pada pengembangan bersama sumber daya alam dan tidak terlalu memperdebatkan sengketa wilayah. Ini adalah taktik yang dilakukan Beijing dengan Manila dan Hanoi. Tetapi bagi orang dalam pembentukan kebijakan luar negeri Malaysia, pendekatan Cina menempatkan penggugat yang lebih kecil pada posisi yang kurang menguntungkan. Posisi resmi kami adalah bahwa kami terbuka untuk ini, tetapi kami telah berusaha untuk mendorongnya kembali sebanyak yang kami bisa. Pandemi telah memberi kami alasan yang bagus untuk mengulur waktu, kata seorang yang akrab dengan pembuatan kebijakan Malaysia. Kami tidak berpikir ini akan menjadi kesepakatan yang baik bagi kami, terutama ketika kami melihat betapa sedikit Filipina dan Vietnam yang bisa keluar dari ini. Orang dalam kebijakan Malaysia lainnya setuju, mengatakan bahwa menyiapkan mekanisme konsultasi bilateral dipandang sebagai preseden yang berbahaya. Kami ingin diskusi dengan Cina bersifat multilateral, bukan bilateral. Rute bilateral adalah yang diinginkan Cina. Pada akhirnya mereka ingin membawa kita satu persatu. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, mekanisme dialog bilateral ditunjukkan untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua negara. Mekanisme ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan rasa saling percaya antara kedua belah pihak, mengelola sengketa dengan benar, memajukan kerjasama maritim dan bersama-sama menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan, katanya.
China dan Malaysia telah mempertahankan komunikasi tentang masalah tersebut, tetapi tidak memberikan ruang lingkup atau rincian lebih lanjut tentang mekanismenya, katanya. China dan Filipina memulai pembicaraan bilateral mereka pada tahun 2017 dengan Kementerian Luar Negeri dan Badan Usaha Maritim bertemu secara bergantian di China dan Filipina setiap 6 bulan sekali. Pada tahun 2018, Beijing dan Manila menyetujui kesepakatan eksplorasi minyak bersama. China telah melakukan pembicaraan serupa dengan Vietnam sejak 2014 untuk membahas pembatasan maritim di wilayah laut di luar mulut Teluk Tonkin atau Teluk Beibu dalam bahasa China, dan pengembangan bersama sumber daya. Pertemuan terakhir diadakan pada 9 September dan menghasilkan kesepakatan untuk terus mengupayakan kemajuan pada dua masalah tersebut, menurut Kementerian Luar Negeri China. Richard Heydarian, seorang spesialis politik Asia Tenggara yang berbasis di Manila, mengatakan pendekatan bilateral memiliki kelebihan dan keterbatasan. Ini adalah bagasi campuran. Di satu sisi, sangat masuk akal bagi China dan penuntut di Laut Cina Selatan untuk memelihara komunikasi yang dilembagakan dan berkelanjutan, katanya. Dalam kasus Filipina, mekanisme konsultasi bilateral sangat membantu karena kami beroperasi dari basis yang sangat rendah dan merupakan keadaan hubungan bilateral yang buruk selama pemerintahan mantan Presiden Benigno Aquino. Jadi, pemerintahan Duterte telah dengan benar menekankan hal itu untuk komunikasi yang berkelanjutan dan untuk mencegah bentrokan yang tidak diinginkan. Namun, Heydarian mengatakan bahwa penggugat Asia Tenggara tetap curiga terhadap niat China dan kemajuan mekanisme semacam itu. Meskipun dialog telah membuka saluran bagi penggugat yang lebih kecil untuk menyatakan posisi dan kekhawatiran mereka, Kementerian Luar Negeri China yang bertanggung jawab atas dialog tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah, katanya. Di pihak ASEAN, saya pikir kita harus menyambut BCM, termasuk Malaysia yang memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan China selama beberapa dekade daripada Filipina, kata Heydarian. Tetapi pada saat yang sama, kami harus mengakui bahwa ada batasan untuk itu, dan kami harus memastikan bahwa itu tidak mengganggu upaya kami untuk menangani perselisihan internasional ini melalui mekanisme multilateral. Mengadakan pembicaraan bilateral dengan China seharusnya tidak menghentikan negara-negara ASEAN untuk mencari bantuan dari kekuatan lain, katanya.